Halo teman-teman, selamat datang di Orkes Dangdut, obrolan kesehatan dalam pandangan duta. Bersama saya Glia Sabrina sebagai Duta Kesehatan Jawa Barat tahun 2023. Hari ini kita akan membahas terkait gizi nih teman-teman. Tahu gak sih kenapa kita membahas tentang gizi? Karena tanggal 25 Januari nanti akan diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Maka dari itu kita akan membahas terkait gizi nih teman-teman. Nah, kalian pernah gak sih yang namanya dapet makan siang dari sekolah? Atau ada event yang mengharuskan kalian membawa bekal untuk makan siang di sekolah? Pernah? Nah, kalau enggak, kalian tim yang skip makan siang aja nih. Atau bahasa gaulnya ada yang namanya brunch. Digabungkan nih antara sarapan dan juga makan siang. Nah, menurut kalian dan menurut pendapat para duta, ada nggak sih perbedaannya? Atau lebih bagus yang mana sih? Bersama saya, Glia Sabrina, ditemani dengan Kak Fia dan juga Kak Bubun. Apa kabarnya Kak Fia dan Kak Bubun? Alhamdulillah, baik ya Glia. Ya. Glia apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Mungkin boleh dong diperkenalkan dirinya Kak Fia dan Kak Bubun? Silahkan. Makan dulu ya? Iya boleh. Oke. Makan gandum sambil dikunyah. Cakep. Terus dikunyah badannya gendut. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Orkes Dangdut. Udah ada pantunnya nih ya Iya. Kak. Wah, keren sekali. Oke, perkenalkan nama saya Chef Bubun Bahrudin. Biasa dipanggil Bubun, Duta Kesehatan Jawa Barat tahun 2023. Oke. Ya, mungkin Kalau saya mungkin pantunnya di akhir kali ya. boleh. Perkenalkan semuanya, nama saya Trinovia, biasa dipanggil Via, dan saya juga sama dengan Glia juga Kang Bubun sebagai Duta Kesehatan Jawa Barat 2023. Iya, mungkin kita bakal langsung ngebahas aja nih, boleh? Boleh Kita dong. santai aja kali ya. Iya, Glia, kita ya. sambil ngobrol-ngobrol, sambil ketawa-ketawa mungkin ya, biar Ya. lebih fun gitu ya. Oke. Oke. Ini kan tadi kita ngebahas tentang gizi ya. Tadi udah di highlight kita mau ngebahas tentang gizi karena Hari Gizi Nasional sebentar lagi nih. Oke. Nah, ada yang namanya program makan siang di sekolah. Menurut pandangan dari Kak Fia dan juga Kak Bubun tuh kayak gimana sih? Perlu gak sih nih yang namanya program ini tuh? Kang Bubun dulu atau aku dulu? Silakan ladies first. Ladies Ladies first. first. Kalau dari saya, Kang Bubun dan juga Glia, program makan siang di sekolah gratis nih ya, gratis dong ya, gratis. Menurut saya sih perlu nggak perlu, tapi lebih cenderung ke perlu sih. Tergantung kepentingannya apa dan juga manfaatnya apa gitu. Kenapa ini menjadi perlu? Kalau menurut saya itu karena kalau kita itu biasa makan apa sih? Makan pagi, sarapan, makan siang, lalu makan apa lagi? Satu lagi? Malam. Makan malam ya, atau ada yang makan sore kalau udah kelaparan ya sore. Nah, kalau 3 kali makan, kita anggaplah anak remaja kan, ini patokannya SD sama SMP. Kalau SD SMP tuh kebutuhan kalorinya tuh 1.800 anggaplah ya, sampai 2.600. Sedangkan kalau kita makan siang itu tuh udah memenuhi kurang lebih 700 kalori. Jadi kalau misalkan tadi Glia bilang nge-skip makan siang, kalau saya sih nggak kebayang. Lemesnya Lemes gitu ya. banget. Nggak konsennya Nggak mungkin ya. konsen pasti, apalagi kalau misalkan anak-anak SD dan SMP yang dimana aktivitasnya itu panjang dan kalau makan siang di skip itu udah kebayang nih sama lemes, nggak konsentrasi dan akan gitu. Jadi menurut saya itu akan penting, gitu, akan penting Diperlukan ya. diperlukan sekali sih kalau misalkan itu bisa dilaksanakan di Indonesia, tentunya itu akan bermanfaat. Kalau Bubun Gimana kan? Dia menambahkan juga yang dikatakan Kak Fia ya. Betul sekali. Tadi kan ada beberapa manfaatnya. Terutama nih ya, yang paling saya highlight itu dari aspek gizi dan kesehatannya. Terutama yang sekolah tuh sampai sore gitu kan. Sekarang kan full day ya istilah gitu. Jadi dari segi gizi dan kesehatan tuh program makan siang itu menambah nutrisi bagi para siswa itu. Kemudian yang kedua, tentunya itu ada peningkatan konsentrasi untuk belajar mereka. Nah, sebagai contohnya ya, kalau saya dulu ya, saya mungkin nggak ngalamin sekolah full day. Tapi waktu saya di kerjaan ya, sedikit cerita boleh kan? Boleh. Saya dulu pernah kerja di perusahaan multinasional ya, di Jakarta gitu kan. Nah, di kantor saya tuh disediain program makan siang gitu. Diperhatiin dari segi makanan pokoknya, lauk pauknya, sayur mayurnya, buah-buahannya, sampai ke hidangan penutupnya. Penutup, Kayak dessert. iya, Buah mungkin. sampai ada iya, dessertnya ya, Kak? yogurt kayak
apa namanya itu pudding ada gitu. terjamin ya. Iya. Sangat-sangat. Jadi program itu tuh meningkatkan kita konsentrasi dalam bekerja juga. Terus juga kan kalau menurut saya ya dari aspek sosialnya juga kan program makan siang itu kan meningkatkan keeratan itu, kekeluargaan di antara siswa sendiri gitu kan. Jadi seiring dengan banyaknya makan siang, interaksi bersama terus makan siang. Jadi ukhuwah kekeluargaan itu makin erat. Sehingga siswanya tuh makin solid gitu. Solid. Kan solid yang positif ya. Iya, gitu kan. betul. Oke. Jadi selain dari aspek kesehatan nih ada dari aspek sosialnya Iya. juga ya. Terus satu lagi kan Lia, ada di pendidikan gaya hidupnya juga. Kan Oke. terbiasa makan siang yang bergizi, sehat kan. Jadi mereka tahu tuh setelah lulus sekolah tuh makan siang yang bergizi itu seperti ini loh. Jadi mencontoh untuk nanti kedepannya gitu. Iya, betul kan Lia. Sama kalau saya Kadria, kalau tadi kan kerja nih ya, Ah. wah, kayak terjamin banget ya udah. makanannya ya. Iya. Banget ya. Ya, kalau misalkan berlebihan takutnya gemoy juga ya. Hati-hati. Kalau misalkan untuk SD SMP, kalau saya nih Kadria, dulu SD cuma dapet susu. Pernah nggak sih kalau Saya SD-nya nggak dapet. nggak dapet ya? Iya, Aku nggak nggak dapet. dapet ya. Aku tuh dapet Di zamannya Kafia dapet. dapet. Terus saya tanya tahun berapa? Dapet susu, tapi dapetnya susu kedelai. Mungkin untuk mungkin ada banyak anak-anak yang intoleran terhadap Terhadap susu sapi. susu sapi gitu. Jadi dikasihnya tuh kedelai. Tadi saya juga setuju sih kalau misalkan dari aspek solidaritas sosial gitu ya. Saya juga tuh ngerasa bahwa fenomena sekarang anak-anak itu ada yang namanya kesenjangan ekonomi. Oh, betul. Kesenjangan sosial Iya, iya, gitu. iya. Pernah nggak sih ngerasa anak-anak itu mereka dibekalin makanan nih sama orang tua, tapi karena ngerasa makanannya, aduh saya cuma bawa tempe, saya cuma bawa tahu, jadi kayak malu untuk makan, akhirnya dia nge-skip tuh makan siang. Kalau ada program makan siang di sekolah, semua orang tuh setara. Iya, Semua sama orang gitu ya. sama. Jadi nggak ada yang malu-malu, gara-gara cuma makan ini, cuma makan itu, nggak ada yang ngerasa lebih mewah gitu. Itu mungkin juga kamu pun stunting juga kali kamu. Iya, betul. Jangka panjang. Jangka panjang itu. Jangka panjangnya sih bisa dalam pencegahan stunting juga kali ya. Karena dari remaja juga ya buat nanti mungkin kalau misalnya perempuan ke generasi selanjutnya Generasi mungkin selanjutnya. yang mempersiapkan generasi selanjutnya dari Iya. sekarang. Betul, karena programnya kan untuk anak SD sama SMP ya. SMA juga saya nggak tahu Oke deh. ya. Ya, semoga kalau ada sih akan memberikan manfaat. Gitu. Ya mungkin tadi kan membahas tentang kesetujuan nih antara program ini. Ada nggak sih kayak hal-hal yang sebenarnya ada masuk ke tidak setujuan gitu. Terus kalau ada nih apa gitu dan pembahasannya seperti apa gitu. Boleh dong. Mau siapa dulu? Siapa dulu? Saya duluan ya. Boleh. Mungkin kalau dari saya pribadi ya, tentunya ketika program ini dijalankan perlu adanya pengawasan. Pertama terkait anggaran. Ini nih Indonesia ya. Pasti ini harus hati-hati kita ya gitu. Terus juga ada controlling. Ya takutnya kan menunya tuh bisa beda-beda gitu ya. Di awalnya ini terus berkurang gitu. Pangkas terus Pangkas nih, terus. ya, makin ke bawah makin pangkas. Betul. Nah, Kayaknya makin tidak seimbang gizinya. Iya gitu. Terus kesegaran makannya itu sendiri gitu. Harus ada yang quality control gitu ya. Quality control, QC ya. Heeh. Oke tuh, oke. Menurut Kafia? Kalau dari saya sih, saya mau ngelihat dari sudut pandang orang tua dulu. Oke. Gitu kan ini anak remaja nih, ada orang tua di atasnya gitu ya, yang sebenarnya ini akan menjadi tanggung jawab orang tua. Dengan adanya makan siang gratis ini kan harapannya anak-anak tuh nggak jajan sembarangan, nggak jajan sembarangan. Tapi juga orang tua harus mawas diri, jangan sampai dia tuh merasa bahwa oh sekolah anak saya udah kasih makan siang, ya udah deh saya nggak siapin makan dan 9 hari itulah atau nggak dikasih jajan dan sebagainya. Jadi intinya dia ngerasa bahwa saya akan bergantung kepada sekolah gitu, dan dia jadi nggak peduli sama nutrisi anaknya. Itu yang pertama. Saya akan kontra kalau misalkan justru orang tua jadi semakin nggak aware sama gizi anak. Terus yang kedua itu benar, ini lahan empuk Lahan empuk. kalau mau dimainkan sama pemain-pemain kelas kakap gitu ya. Jadi jangan sampai ini disunat terus nih, jadi harus ada kontrolnya gitu. Sama yang berikutnya sih saya harapkan kalau misalkan ada program makan siang ya, supaya saya menjadi pro dan setuju libatkan tenaga kesehatan di sana. Saya jadi nggak setuju kalau misalkan buat makannya sembarang tuh, kayak misalkan kamu bilang nggak higienis, nggak seger, nggak fresh, atau yang paling parah adalah tidak memenuhi
kebutuhan standar dari isi piringku atau gizi Oh. gitu. Juga kan anak SD, SMP, SMA itu kan mereka kebutuhan kalorinya beda-beda gitu. Saya akan menjadi tidak setuju kalau misalkan itu dianggap semua sama. Disamaratakan Bisa meratakan seperti itu ya. anak SD, SMP, SMA kebutuhan kalorinya itu beda banget gitu. Jadi harus ada kontrolnya yang bagus, harus higienis, ada tenaga kesehatan yang ngontrol dan buat meal plan mungkin ya. Meal plan jadi proteinnya, karena ya saya akan jadi tidak setuju kalau misalkan makanannya membosankan. Mikir nggak sih, anak-anak kecil kan kayak nggak mau makan sayur, banyak banget kayak gitu. Atau makanannya kok kayaknya warnanya pucat, jadi nggak pengen makan. Akhirnya banyak banget yang nge-skip makan siang gara-gara makannya banyak. Kalau aspek-aspek tadi tuh bisa dipenuhi. Harapannya sih jadi kasih manfaat dan tes dia sih. Itu sih kalau poin-poinnya. Iya, banyak sekali ya tadi mungkin hal-hal yang harus tanda kutip diperhatikan gitu ya dengan jelas Jadi gitu. warning nih di awal Ya mungkin ada masukan-masukan atau rekomendasi gitu. Gimana sih program ini bakal berjalan? Tadi kan banyak ada yang harus di tanda kutip diwaspadai gitu, ada yang didukung juga rekomendasi dari Kak Bubun dan juga Kak Fia seperti apa? Kalau saya kembali lagi dengan apa yang saya katakan tadi sih Kak Delia. Jadi harapannya itu rekomendasinya adalah controllingnya harus ketat gitu. Jadi kan kita bisa melibatkan banyak stakeholders kalau di sekolah gitu, misalkan orang tua juga wajib terinformasikan ini anaknya makan apa nih hari ini gitu. Jadi terinformasikan terkait makanan dan sebagainya. Lalu kemudian pastikan juga makanannya itu memenuhi standar gizi gitu, isi piringku, higienis juga harus, lalu kemudian juga ada ahli gizi yang juga mendampingi. Rekomendasinya sih seperti itu. Kalau misalkan saya sih lebih cenderungnya ke Kang ini Kang Bubun ke controlling sih. Gak tau kalau Kang Bubun mungkin setuju atau enggak. Kalau saya mikirnya di controllingnya harus ketat nih, harus ketat. Gitu. Banyak sih harus dikontrol sebenarnya dari A ke Z harus banyak dikontrol. Gak tau kalau Kang Bubun gimana? Saya setuju sih, benar. Memang benar ya. Controlling menjadi hal yang krusial kalau program dijalankan. Nah, terus usulan saya, masukan saya ini baru pendapat saya ya. Kalau program ini dijalankan, mungkin dibuat per kuartal dulu. Jadi kuartal pertama tuh mungkin nggak langsung full tiap hari gitu, dibikin weekly dulu. Contohnya saya pernah bikin kegiatan kayak Jumat berkah gitu kan ya. Ya tarik Jumat bagi-bagi makanan gitu kan. Untuk kuartal pertama mungkin ya, untuk biar mudah controllingnya tadi gitu. Per kuartal itu tiap Jumat, bagi tiap Jumat 3 bulan pertama. Kemudian bulan selanjutnya mungkin dari hari Senin, Rabu, Jumat, gitu kan ya, selang-seling. Kemudian ya baru udah berjalan dan lulus, baru full day. Gitu. Harus ada selalu evaluasi juga kali Betul, ya. iya. Jadi tiap kuartal itu ada evaluasi terus. Dan harapannya sih yang evaluasi itu justru bukan si guru. Tahu nggak siapa yang harus evaluasi? Lalu siapa tuh Kak? Anaknya dong. Oh, Masukan jadi yang paling berharga itu dari anaknya dong. karena tadi dibahas juga takut gak suka sama makanannya gitu ya. Jadi kalau nih ya kita belajar dikit inovasi aja. Inovasi itu kan berawal dari keluhan. Keluhan Betul. itu dirasakan oleh si customer. Nah, konteksnya kalau lagi dalam program makan siang gratis, customer kita siapa? Dia anak-anak. Iya. Ya, jadi kita jangan ngerasa bahwa anak-anak mah nggak bisa bicara. Tanya aja gurunya, padahal yang ngerasa anaknya. Bisa jadi, aduh makanannya kok asin banget gitu kan ya. Evaluasi terus dong. Mungkin kalau Kak Delia dan Kang Bubun udah tahu tuh program-program kader yang pemberantasan stunting. Iya, Itu masalah evaluasi nggak sih? Evaluasi. Sama ini sih, saya akan merekomendasikan terkait program ini kalau vendor yang dipercayai itu aman. Iya nggak sih? Kuncinya amanah ya. Amanah. Jadi kalau misalkan dikasih nih dana sekali makan siang 30.000, ya benar-benar 30.000 ya ambil untung sih boleh lah, ya pasti lah nggak apa-apa, itu kan namanya ngambil untung boleh kalau misalkan tapi biasanya cara bisnis gitu. Tapi jangan sampai nggak masuk akal juga. Ya tadi kan juga dibahas tuh harus ada stakeholder. Nah, menurut Kak Fia dan Kang Bubun, itu tuh yang harus dilibatkan pihak mana saja? Selain tadi kan agak disinggung ada pihak kesehatan, pihak gizi juga, pihak mana lagi sih yang harus dilibatkan dalam program ini?
Boleh? Via dulu. Oke. Oke, Kavia dulu. Kepala sekolah udah pasti, karena ini anggaran pemerintah juga kan, betul. jadi sudah pasti stakeholdersnya juga dari area pemerintah, kepala sekolah, guru-guru, orang tua harus terlibat juga, siswa-siswi, mungkin Betul. ahli gizinya, atau ada di sekolah itu kan orang tenaga kesehatannya, orang UKS. Oh, Nah, ya kan unit kesehatan sekolah itu bisa sekali jadi stakeholders kita, ibaratnya kayak semacam kader di suatu wilayah itu ya kayak si ibu yang di UKS atau si bapak kali ya. Kalau saya dulu ibu-ibu sih UKS, nggak tahu kalau ibu-ibu juga sih. ibu-ibu ya, nggak tahu lupa. Lupa. UKS ya, Nggak pernah masuk sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nggak pernah Lebih ke pingsan. nggak ada. Oh nggak ada ya, oke baik. Beda. Saya sampai lupa pertanyaannya. Oke, Dia kan stakeholder. stakeholders ya. Stakeholdersnya sama ini sih. Saya tuh waktu SD, nggak tahu ini beda generasi sedikit. Iya. Waktu saya SD itu, Sedikit lah ya. saya jadi dokter kecil. Oh, aku juga. Sama. Enggak. Biasanya perempuan. Saya lebih ke pasien kayaknya. Saya waktu SD itu jadi dokter kecil. Mungkin dokter kecil ini bisa dilibatkan dalam konteks stakeholder yang gimana. Mereka tuh ya anak-anak itu mereka akan sangat happy kalau dikasih peran. Nah, controlling iya. itu apa sih sebenarnya? Controlling itu kalau misalkan dari hulu ke hilir gitu ya, ujungnya adalah kita memastikan makan siang dimakan beneran. Dokter kecil dikasih tugas untuk memastikan teman-temannya makan. Nah, Dan mereka kebanyakan mau ya, malah serasa diberi apresiasi gitu ya. iya, mereka pasti mau karena anak-anak nggak tahu ya anak kecil sekarang tuh jatuhnya Gen Z atau Gen Alpha atau Alpha apa. kayaknya. Pokoknya usia itu makin kesini tuh anak-anak tuh semakin ingin terlibat aktif sih. Jadi saya pikir kenapa enggak dokter kecil dilibatkan untuk memastikan makan siang kemakan jangan sampai ini dana dari pemerintah kebuang sia-sia. Iya. Terus satu lagi ya, terkait tadi ya, poin penting tuh, customer is the key. Tadi kan customer kan siswa-siswinya itu kan ya, kan kita tidak menutup kemungkinan tuh siswa-siswi itu terlibat aktif, ada yang berani vokal, yang enggak. Kan di sekolah tuh ada kalau yang SMP, SMA mungkin ya, ada yang namanya OSIS. Nah jadi peran OSIS itu lebih dilibatkan lagi gitu, selaku perwakilan dari siswa gitu. SD ada OSIS gak sih? Nggak ada SD nggak ada deh kayak, nggak tahu kalau sekarang. Nggak tahu ya. Kayaknya SMP SMA ya. Iya, seperti itu kan. Iya, mungkin tadi udah kita bahas tentang stakeholdernya. Sekarang kita mungkin perlu memperhatikan tadi kan takut anaknya nggak suka, tapi di sisi lain kita juga harus membahas tentang gizi yang masuk ke tubuh anak ini. Jadi pandangan tentang gizinya seperti apa sih, Kak? Boleh di sharing mungkin. Oke. Ini kita ada Ada apa tuh? Ada apa yang namanya? Ini namanya lembar edukasi terkait isi piringku. Iya. Kang Bubun, Kak Delia pasti sudah dengar, sudah tahu Sudah ya. menempel sepertinya. Iya. Jadi kalau dulu itu zaman kita Kang Bubun, Iya. itu namanya 4 sehat 5 sempurna. Iya. Zaman aku masih SD, Masih Empat SD. sehat 5 sempurna. Kalau sekarang kita udah berubah, namanya tuh isi piringku. Nah, isi piringku itu yaitu jadi harapannya tuh piring tuh kan bulat ya, Iya. kayak gini nih, piring tuh bulat. Jadi 15% itu isinya adalah lauk pauk. Lauk pauk tuh apa sih? Ya. Lauk pauk itu protein-proteinnya. Iya, iya. Protein apa aja? Apa aja? Ada hewani, ada nabati gitu kan. Betul. Jadi apapun yang disuka ya udah kasih aja gitu. Misalkan ada anak yang nggak suka makan ikan, ya diusahakan tetap masih bisa makan ikan ya kalau bisa ya. Atau telur, tempe, tahu itu tuh proporsinya 15% dari si piring kita. Yang 15% juga tuh ada buah-buahan. Buah. Saya nggak tahu anak-anak zaman sekarang tuh mereka kayak suka nge-skip buah. Sangat sering sih, malah kebanyakan mungkin generasi dari Kak Bubun dan Kak Fia masih suka gitu ya. Kalau Suka. generasi aku kebanyakan nggak suka. Nggak suka. Contohnya anak-anak di kelas aku aja ya, mereka tuh kadang sangat picky terhadap buah, kayak makannya cuma satu jenis buah, Milih-milih dua jenis ya? buah kayak gitu. Mungkin dari Kak Fia gimana? Angkatan kita mah kayaknya suka banget ya tapi Suka ya. banget, bahkan kita tuh manjat pohon. Kalau di sekolahnya ada pohon buah gitu. Iya mohon Pohon maaf bersama ya. saya tinggalnya di gunung gitu ya waktu SD ya. Jadi kalau misalkan mau makan Iya. buah tuh tinggal manjat aja, ada belimbing, ada alpukat. Itu fresh tuh emang enak. Tapi nggak tahu kalau sekarang itu mungkin ya karena perkembangan zaman dan sebagainya jadi milih-milih gitu. Tapi sebenarnya ini peran orang tua sih. Peran orang tua itu untuk tahu anaknya suka makan buah apa. Gitu. Kalau udah tahu makan buah apa ya udah kasih gitu. Iya, Selama dia masih kecil gitu ya udah kasih aja apa yang diinginkan. Semakin kita makin dewasa kita udah mulai milih buah mana yang buahnya makin tinggi. Atau buah
apa ya, buah apa yang buahnya tinggi gitu yang memang harus dibatasi, jangan sampai kita kena diabetes gitu. Karena makan buah gitu ya. Makan buah gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi ya, bisa jadi. Karena kayak misalkan anggur itu tuh ternyata gulanya tinggi banget loh gitu. Tapi kalau anak-anak nggak apa-apa kok, asal jangan berlebihan gitu. Terus ada makanan pokok. Nah, kalau Kang Bubun biasanya makan pokoknya apa? Nasi sih. Indonesia dia Nasi. iya. Pokoknya belum makan Kalau makan belum nasi. makan nasi. Berarti nggak bisa kalau one day no rice tuh nggak bisa. Nggak bisa, nggak Aku sih belum bisa ya, belum. Aku sih no. Nasi putih ya berarti. No, ya? no. Oh, nasi putih. Oke. Sebenarnya sih makanan pokok tuh apa aja ya? Mungkin ada yang suka makan mie gitu, tapi juga jangan berlebihan sih kalau makan makanan seperti itu. Akan lebih baik ketika nasi. Kalau ubi-ubian boleh. Dan itu proporsinya berapa? 35%. Jadi kita lihat aja nih piring kita, 15%-nya itu ke buah-buahan, 15%-nya itu ke daging-dagingan atau proteinnya, 35% itu ke makanan pokoknya, lalu 35% lagi sayurannya. Masalahnya anak zaman sekarang emang suka makan sayur. Nah, itu Ada juga yang suka picky sih, juga. tapi picky ya. Padahal sayur tuh banyak sih. Sayur-sayuran itu ya sebenarnya banyak, cuma balik lagi kita ngolahnya. Jadi kalau misalkan nanti dia jadi ibu, wah kok jadi nasihati ya. Kalau dia jadi ibu nih ya, ngolah makanan itu masukin sayur-sayuran terus dibuat jadi menarik karena anak-anak kecil itu sukanya betul-betul menarik. Dan harapannya kalau program makan siang Ada. sekolah anak-anaknya ada harus variatif sih. Gitu, harus variatif dan memastikan makanannya jangan sampai dibuang. Gitu. Jadi intinya sih ini sih ada 4 komponen ini yang harus masuk ke dalam makanan anak-anak atau sampai orang dewasa pun sama sebenarnya. Nah, saya mau ngasih tebak-tebakan nih sama Oh, Kak boleh nih, Teguh. seru nih. Tebak-tebakan ini bukan bercanda, ini serius ya. Serius. Bukan plesetan, Bukan bukan. plesetan, Bukan ya. bukan lagi komedi di sini Oke. ya. Ini tebak-tebakannya terkait ini nih, terkait lauk pauk. Iya. Aduh. Lauk pauk ya, karena Lauk saya tuh pauk. penggemar seafood. Oh, Tahu nggak gitu. ikan apa yang proteinnya paling tinggi dan paling baik untuk dikonsumsi bagi anak remaja? Apa tuh Kang? Apa ya? Salmon mungkin. Salmon. Kakap mungkin. Kakap. Oke. Kan ada kelas kakap. Mahal ya. Salmon mahal, kakap mahal. Apalagi kakap apa tuh? Kakap yang warna apa ya? Yang mahal banget. Kakap merah. Kakap merah segala macamnya. Dan kebanyakan orang tua itu berpikir bahwa salmon adalah ikan terbaik. Tapi nyatanya ini salmon segini nih, ya. Itu harganya sudah 70.000 Bapak Ibu sekalian. Oh, tahu banget Ya, ya. tahu banget saya belanja soalnya. Saya juga banget. Saya suka belanja gitu atau ke sushi lah, kita makan Ah. sushi gitu kan cuma dapat seiris tipis gitu harganya Wah, udah mahal slice gitu ya. banget gitu kan. Kebanyakan orang berpikir salmon. Sejauh ini sih belum ada yang berpikir kakap ya, kecuali Kang Bubun. Tapi kenyataannya protein terbaik atau terbanyak dalam ikan itu adalah ikan tongkol atau ikan tuna. Ikan tongkol atau ikan tuna. Dan kalau nanti Kang Bubun abis ini pulang gitu ya, terus beli ikan ke pasar. Enggak ya, bandingkan harga ikan. Salmon tuh segini tuh 50.000, itu tongkol segede gini harganya cuma 30.000. Dan bisa dimakan sekeluarga. Gitu. Jadi Dan jangan- itu justru yang paling paling tinggi tinggi. dibandingkan ikan lain gitu. Ada ikan kembung juga sebenarnya, tapi ketika dicari tahu ya ternyata proteinnya lebih tinggi ikan tuna atau ikan tongkol itu. Dan harapannya yang fresh ya. Jadi kalau misalkan nanti ada vendor yang di-hire nih buat nyiapin makan siang, gitu ya ikannya yang fresh banget. Gitu. Jangan yang ikan yang udah diasap atau ikannya udah dikasih pengawet gitu. Gitu sih. Jadi banyak sih triki-trikinya dalam makanan sebenarnya. Pinter-pinter kita dan seberapa kita mau cari tahu informasinya. Begitu. Ya mungkin tadi dibahas tentang ada yang picky, ada juga yang kayak mungkin alergi nih, mungkin masalah beratnya alergi ya. Itu tuh gimana ya cara ngatasinnya kalau misalnya program itu bakal berjalan gitu? Kalau alergi sih mau nggak mau, memang pertama harus tahu dulu alerginya kenapa. Pasti kan kita tahu alergi itu kalau kita udah konsul ke dokter, mesti ke dokter dong. Tahu alerginya apa? Oh dia tuh alergi laktosa, nggak bisa minum susu. Oh dia tuh alergi sama telur gitu. Maka orang tuanya harus aware akan anaknya, bilang ke gurunya bahwa anak saya nggak bisa makan ini. Jadi ini sekolah pun harusnya tahu. Gitu. Jadi kalau mau alergi sih memang mau gimana lagi ya, memang itu udah bawaan secara tubuh kita, nggak bisa kita hindari. Kita maksudnya tidak bisa menghilangkan itu, tapi bisa menghindari untuk tidak memakan. Gitu. Kamu pun ada alergi ya?
Ada? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak Kalau ada. makan saya masuk aja. Semuanya ya, semuanya Apa masuk. aja ya? Asalkan halal ya. Asalkan halal, didapatkan Iya. halal. Tapi kalau saya nih Kak Fia kan dia, kalaupun kan kita kan di kelas nih ya, terus ada teman kita yang alergi, biasanya kan suka sharing dong ke temannya atau bilang ke temannya dong ya, gua gak bisa makan ini ada lagi, kamu aja yang makan gitu kan. Mungkin lama-kelamaan kan ada ketua murid KM-nya gitu kan menilai, oh anak itu kayaknya makan makanan tertentu gak makan nih. Bisa, Nah dari itu seafood gitu. usulin lagi ke ketua OSIS-nya, usulin lagi ke siswaannya, usulin lagi sehingga ke stakeholder tadi bisa nyampe lah, mungkin nanti lebih variatif gitu makanan. Atau mungkin dia dibedain Bisa sekali. ya, ada Ya, listnya mungkin ya. betul. Kalau misalkan sekolahnya aware sih harusnya seperti itu ya. Sama halnya kalau misalkan kamu dulu atau dia pernah nggak dirawat di rumah sakit? Alhamdulillah saya belum Alhamdulillah belum pernah. pernah ya, tidak pernah kalau bisa ya. Iya. Kalau dia Amin. Di pernah ya Dede. Kan kita tuh biasanya akan dibuat meal plan sama si ahli gizinya. Jadi dia tuh akan nanya juga ada nggak makanan yang alergi. Gitu. Harapannya tuh sekolah tuh juga sama seperti itu. Jangan sampai dikasih makan siang gratis, tapi ternyata justru malah bawa penyakit. Nah ini dia yang jadi masalah tuh. Nah jadi kontra tuh saya kalau misalnya ke arah sana ya. Jadi banyak sih harus hati-hati nih tadi ya. sangat panjang mungkin ya persiapan. Jadi nggak cuma sebatas, ayo kita buat program makan siang gratis, tapi kontrolnya itu banyak banget. Ya mungkin tadi ada pembahasan controlling gitu ya. Iya. Selain dari pihak sekolah mungkin tadi anggaran ya, anggaran yang turun mungkin kita taunya ya gitulah ya. Gimana sih upayanya gitu? Menurut dari pandangan Kak Bubun, dari Kak Fia gitu, untuk controlling itu sebaiknya tuh seperti apa gitu? Agak berat ini Iya. Iya. Kalau saya sih ada dua aspek ya yang saya tangkap ya. Gimana tuh? Pertama dari anggaran dan controlling, juga dari tadi ya alergi dan sebagainya macamnya. Pertama terkait program makan siang ini, menurut saya pribadi ya, Tavia, Taglia ya, mungkin tidak seharusnya tiap hari gitu. Nah, kayak diselang-seling gitu loh, lebih variatif. Nah, misal nih Senin, Rabu sama Jumat. Nah, ada yang kosong tuh Selasa sama Kamis. Nah, Selasa sama Kamis tuh diisi sama, inget nggak waktu kita zaman aspek dulu? Apa tuh? Aspek kuliah apa nih? SMP SMA. SMP SMA oke. Mungkin disuruh makan kan, suruh bawa makanan kan sama kakak tuh kayak Iya. pulau emas gitu kan. Lalu kita nebak gitu, pulau emas tuh apa? Kita telur ceplok gitu kan, tengahnya ada emas gitu. gitu. Iya, Aku baru tahu loh. Baru tahu Oh gitu ya. Tahu. Itu wargi Bandung. Dan sekolah saya kreatif ya. Oh iya mungkin gitu. ya. Terus makan gitu kan, makanan berat, terus ayam berjemur, ayam bakar, gitu Oh, gitu kan. Iya baik. Ayamnya dijemur. Jadi nah, secara anggaran pun itu tidak akan full day, cuma beberapa hari aja. Dan juga secara alergi ataupun ya kita harapkan peran OSIS lebih aktif lagi ya untuk mengetahui database apa tuh alergi siswanya gitu, banyaknya apa-apa. Jadi mereka tuh bisa lebih kreatif gitu kan, mengkomunikasikan. Nah ini akan ada makan siang dari pemerintah atau dari sekolah gitu. Nah sisanya itu kita yang mengatur makan siangnya sendiri apa. Yang penting tadi bersama-sama lah itu. Nah, Gitu. aspek sosialnya dapat Iya. barang-barang atau kalau bisa makan siangnya di atas itu daun pisang. Bisa ya. Papa hari kalau bahasa Sunda ya. Betul. Gitu. Jadi Betul, secara betul. controlling dapat menurut saya. Secara tadi aspirasi siswa juga dapat sih. Oke, mungkin Betul. sekarang kita pindah ke jangka panjangnya program ini untuk nantinya kan kita mengusungkan generasi emas gitu. Nah, program makan siang ini tuh sangat berdampak nggak sih nantinya atau dampaknya di jangka panjang anak-anak yang sekarang nanti bakal menjadi generasi penerus tuh kayak gimana sih? Boleh share nih. Kalau dari saya pribadi sih harapannya sih berdampak. Tapi sebenarnya bergantung lagi kepada programnya, seperti apa keseriusannya dijalankan. Kalau misalkan serius banget, evaluasi terus-menerus dilakukan, harusnya itu berdampak. Tapi kalau misalkan cuma sebatas program saja untuk membuat seseorang itu terlihat keren karena mencetuskan sebuah program keren, tapi tidak dievaluasi, tidak dikontrol dengan baik, ya pasti tidak berdampak. Gitu. Jadi gini, pernah nggak dengar bahwa ada kalimat gini? Apa ya namanya? Gizi kamu berat badan kamu saat ini itu adalah gizi kamu sekarang. Sedangkan tinggi badan kamu saat ini adalah gizi kamu yang dulu. Dia bilangnya kayak gitu. Saya tuh pernah dengar kata-kata seperti itu. Dan harapannya program makan siang yang sekarang kita lakukan itu bisa memberikan dampak ke depan. Gitu. Jadi harapannya kan kayak stunting kan sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan stunting juga ya. Maksudnya
harapannya program makan siang ini juga didampingi dengan sarapan bareng gitu ya, sarapan gratis kah atau bareng dibuat program sama minum tablet tambah darah. Jadi makin efektif tuh pengurangan stuntingnya. Stuntingnya makin dipadatkan. Betul, dari pagi dikontrol sarapannya, memastikan mereka sarapan, lalu minum tablet tambah darah setiap minggu sekali di waktu yang sama. Kalau bisa dibuat programnya, sebenarnya udah ada sih Ferdia Senang Bubur programnya. Cuma masalahnya tidak berjalan secara konsisten. Nggak continue, nggak konsisten gitu. Jadi harapannya ini akan berdampak gitu. Dan juga ibaratnya begini, kayak sebuah sebuah bunga ya, sebuah bunga itu adalah anak kecil gitu. Lalu kemudian mana bunga ya, oke baiklah, jadi ngeblank. Bunga itu adalah anak kecil nih, pupuk itu adalah makanannya, air itu adalah minumannya. Dengan ada pupuk dan juga air alias makan dan minuman yang dikonsumsi oleh si anak, itu tuh dia akan terus tumbuh kayak si bunga. Kalau makanannya itu nggak dipenuhi dengan baik, minumnya juga semau-maunya, mati layu gitu kan bunganya gitu. Harapannya sih harapannya gitu ya. Kalau kamu Iya. Tadi kan pertanyaan terkait berdampak tidaknya ya. Harapan saya sih sama kayak Kavia ya, juga ingin berdampak. Tapi yang perlu kita garis bawahi ialah PDCA-nya gitu. Plan, do, check, act gitu. Manajemen banget nih ya. Kita membuat rencana, melakukan, cek, act lagi, terus lagi. Cyclenya terus berulang terus. Dan yang paling penting ya dalam menjalankan sebuah program itu ialah keistiqomahannya gitu. Gitu. Karena kita bisa saja kita kan menggebu-gebu di awal nih, tapi di pertengahan kok loyo gitu, kok menurun gitu. Nah itu keistiqomahan itu dibandingkan dengan PDCA-nya itu tadi. Iya, PDCA sih itu ilmu manajemen banget sih, planningnya. Tadi yang kita obrolin tadi sih sebenarnya nggak bisa cuma sebatas buat program makan siang aja. Planningnya tuh banyak. Lalu kemudian controllingnya tuh banyak, actionnya, evaluasi banyak banget ya. Jadi harapannya sih berdampak ya. Semoga Indonesia bisa menyongsong Indonesia emas dengan program ini kalau misalkan diadakan. Iya, berarti kan dengan program ini dan juga mungkin program-program lain yang nggak bisa hanya makan siang aja nih yang ngebentuk generasi emas nanti. Iya, kan? Berarti harus ada kontroling dari orang tua juga, ada makan pagi atau sarapan, ada olahraga dan lain sebagainya. Menurut pandangan Kak Bubun dan Kak Via, orang tua tuh nanti bakal ada inisiatif untuk memperbaiki gizi anak-anak mereka. Kan mungkin yang kita tahu ada orang tua yang ya udahlah kamu bikin nugget lagi atau mie lagi kan ada ya seperti itu. Apakah mungkin juga akan berdampak nih dari program makan siang ini untuk perubahan gizi mereka di rumah gitu? Ada nggak sih? Harusnya sih ada ya, harusnya ada ya. Jadi fenomena sekarang tuh kalau misalkan lihat TikTok, lihat TikTok tuh anak-anak zaman sekarang itu mereka punya tren namanya tren mie goreng yang mereka bawa pulang. Iya. Makan siang tuh Yang mengikuti bentuk wadahnya gitu. terus dikasih telur, terus kasih cabai, akhirnya pas dibalik itu kayak ada mulutnya, ada senyumnya dan sebagainya. Itu tuh tren yang terjadi viral. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ini nih, kira-kira masuk nggak sih ke isi piringku? Enggak. Tidak sama sekali. Karena apa? Dia makan mie pakai nasi. Nasi itu karbo semua. Tahu nggak kalau kebanyakan karbo apa yang akan terjadi? Apa tuh? Ngantuk. Justru nggak akan efektif ya. Justru nggak akan efektif gitu. Jadi harapannya tadi kan sudah disampaikan bahwa stakeholders itu adalah termasuk orang tua. Dengan orang tua terinformasi, orang tua tuh jadi sadar bahwa sekolah aja peduli loh dengan gizi anak saya. Masa saya enggak gitu? Masa saya enggak? Dan harapannya juga gini, program itu bukan serta-merta hanya membuat program kasih makan enggak, tapi harapannya itu para stakeholder yang dilibatkan untuk mengontrol anak-anak itu sama kayak tender stunting. Dia itu nge-warning anak-anak yang memang ini kayaknya gizinya masih di bawah, masih garis merah gitu. Jadi ada orang-orang yang dilibatkan dalam hal tersebut gitu. Jadi harapannya program makan siang ini bukan hanya ngasih makan aja, tapi benar-benar memperbaiki gizi. Sehingga orang tua tuh terinformasi bahwa ibu, ternyata ketika kita screening, kita cek nih gizi anaknya gitu ya, memang belum rata nih. Jadi kita kasih solusinya begini. Jadi ibunya aware bahwa anak saya itu makannya masih kurangnya gitu kan. Jadi harapannya ada komunikasi yang bagus Betul. dari si sekolah ke ibu. Iya.
Seperti yang saya katakan di awal tadi, Kavia, kan salah satu manfaat ini adalah pendidikan gaya hidup sehat juga gitu. Kan kita udah dibiasakan makan siang sehat di sekolah. Nah tentunya nanti anaknya itu pasti sharing ke orang tuanya. Di sekolah tuh makannya ini loh ma, gini loh bu gitu kan. Nah tentu orang tua juga nanti pasti akan sedikit merubah gitu. Makan siang itu sesuai dengan isi piringku tadi. Edukasi, bahkan kita edukasi kalau bisa ya. Takutnya lupa, kita belum tahu gitu ya. Harusnya seperti ini. Anak yang bagus itu. Iya, jadi manfaat itu kemana-mana bagus sekali. Ya mungkin itu jadi akan bermanfaat, kebermanfaatan yang berlanjut mungkin ya. Nah tadi kita udah bahas banyak terkait controlling, terus cara-caranya kayak gimana aja, secara general juga kayak gimana. Kalau misalnya ada nggak sih inovasi atau strategi khusus nih agar program ini tuh implementasinya tuh maksimal gitu, bukan hanya sekedar implementasi di atas aja gitu, bukan sekedar keluar aja tapi sampai gitu ke sasarannya. Gimana nih Kak? Kalau dari saya pribadi sih, kalau terkait implementasi memang akan banyak sekali pihak yang terlibat ya, dari atas sampai ke bawah, dari presiden mungkin yang paling atas yang membuat kebijakannya gitu ya, sampai ke anak yang menerima makan itu semua dikontrol dengan baik gitu. Kita harus punya kesadaran akan hal tersebut gitu ya. Kita ambil peran lah, kalau kita kesehatan mungkin kita banyak di eksplorasinya. Kalau orang tua kita banyak di sharing ke anaknya. Kalau anak ya kita terima terkait kebijakannya dan lakukan. Kalau dulu banyak lah peran masing-masing. Tapi ini faktanya ya. Faktanya itu bahwasannya program makan siang gratis sudah dilakukan di 173 negara. Wah, gimana tuh Kak? Itu terbukti efektif. Terbukti efektif itu meningkatkan gizi dari si anak-anak dan gini. Bukti risetnya adalah ketika gizi anak tercukupi itu akan sangat berkaitan dengan kecerdasan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau Indonesia emas gitu, anak-anaknya cerdas, ya harapannya gizinya terpenuhi dulu. Dan memang faktanya itu memang 55% itu program makan siang gratis itu di dunia 55% itu dilakukan di Amerika Latin. Gitu. Sisanya dibagi itu di Eropa, Australia, Asia. Tapi terbukti itu memberikan manfaat gitu. Dan itu kontrolnya gimana? Kontrolnya dari atas ya, itu udah berjalan tuh udah bertahun-tahun. Jadi kalau misalkan nih kita jalan program makan siang gratis di sekolah, lalu kemudian seminggu oke jelek ya jangan kita merasa udah deh gitu ya, jangan perbaiki terus gitu. Memang ini nggak mudah ya, nggak semudah kita bicara, tapi kan kita harus sadar dulu lah ya. Seperti itu sih, jadi emang dari atas sampai ke bawah kita punya peran semuanya yang ada di sini dan yang nonton video ini. Tuntutannya sangat panjang sekali. Kalau misalnya mau diurutin mungkin nanti jadi 2 minggu podcastnya. Kita buat training ya. Iya mungkin tadi berarti sudah ada implementasi langsungnya gitu, kita bisa mencontoh dari negara-negara lain yang ternyata makan siang ini tuh bukan cuma sekedar embel-embel saja, tapi tuh ada implementasi nyatanya gitu, bukan tadi sekedar tren-trenan gitu ya. Bukan sekedar program lah ya. Iya, untuk ya intinya kita ingin mencerdaskan dan menyehatkan anak bangsa untuk generasi selanjutnya gitu ya. Nah, terkait makan siang ini nih Kak, itu tuh bakal continue-nya tuh dengan cara apa ya? Maksudnya kan kita pasti orang awam gitu ya, seperti kita kayak paling juga berjalannya sebentar tadi gitu ya, kayak contohnya itu tuh biar berjalannya lama apakah harus ada ketentuan dari atas atau seperti apa ya? Kalau dari saya sih, saya lupa namanya. Segala sesuatu diawali dari niat. Kalau niatnya yang tentu parang gitu, bahasa Sunda. Bahasa gitu ya. Coba dikasih tahu arti. Iya gitu, kalau kita sungguh-sungguh insya Allah pasti akan berjalan lancar dan akan terlaksana. Kan kita kan program ini kan tujuan utamanya untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045, mungkin salah satunya itu mungkin ya. Dan ada cita-cita lain. Nah kalau kita kuat ingin menggapai cita-cita itu, kuat pada pendirian, kuat pada implementasi, gitu, konsistensi, insya Allah itu tidak akan boring kan dia gitu. Tentunya kalau di perjalanan ada satu hal yang mungkin agak sedikit menurun gitu kan ya, jadi kita akan buat semenarik mungkin, inovasi lagi, mungkin entah itu menunya atau packagingnya apa, sehingga si siswa-siswi itu tertarik gitu untuk mengkonsumsi itu. Dan tentu kembali lagi ke PDCA-nya itu. Sama ini sih yang saya penting sebagai netizen, kita kan
Iya, kita semua netizen. Kita semua netizen, yang nonton juga netizen nih. Sebagai netizen ini yang perlu kita lakukan adalah mensupport. Itu yang paling penting. Jangan cuma mengkritisi bahwa aduh programnya jelek, gak ada dampaknya. Kita jangan cuma mengkritisi juga, tapi kita kasih solusinya. Kira-kira apa? Jadi dari atas pun tahu nih mereka harus meregulasi kah, mengubah, mengevaluasinya seperti apa. Jangan sedikit-dikit tuh lihat di negatifnya. Coba deh kita berpikir bahwa depannya tuh bagus sebenarnya. Cuma memang masih banyak bolongnya. Namanya juga program baru, ada yang sempurna nggak ada gitu. Tapi bertahap tugas kita adalah mensupport. Jangan dikit-dikit kritik tapi tidak ada solusinya. Itu sih mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan sekarang. Untuk generalnya untuk semua warga Indonesia gitu yang mungkin dengan cara itu ya yang kita bisa implementasikan langsung. Kalau menurut Kak Bubun dan Kak Fia nih, ada nggak sih program lain untuk mencetak generasi emas kita nih? Selain kan tadi kita udah bahas panjang lebar ya terkait gizi dengan cara makan siang, ada nggak sih sebenarnya program-program lain yang harusnya ada nih gitu untuk mencetak generasi emas kita tuh? Ada, saya dulu. Boleh? Oke. Kalau dari saya mungkin yang bukan hal yang baru itu sarapan. Itu tadi udah saya sampaikan. Itu bukan sebuah hal yang baru gitu. Tapi itu memang sangat berdampak sih. Sarapan, minum tablet tambah darah itu juga kan sangat membantu mencetak Indonesia atau Indonesia generasi emas tahun 2045 gitu kan. Karena mereka itu adalah penerus kita nih, generasi penerus kita. Dan memang stunting itu nggak hari ini nggak makan tablet tambah darah, besok stunting itu enggak, tapi panjang prosesnya gitu ya. Minum tablet tambah darah juga iya. Lalu kemudian yang jadi masalah di remaja itu salah satunya ini tuh nggak masalah kesehatan remaja. Apa tuh? Yang lagi viral kali ya, itu adalah mental. Mental health. Mental health. Jadi mental health tuh kayak di remaja sekarang kan kalau kita nih anak-anak gen milenial atau di atasnya itu kita bilang kamu kok remeh banget dengan itu aja untuk bunuh diri gitu ya dan sebagainya. Tapi kita nggak boleh seperti itu sebenarnya karena memang setiap generasi itu punya ciri khas berbeda-beda gitu. Dan menurut saya program yang bisa membantu untuk mengurangi hal tersebut dan mengefektifkan belajar kita di sekolah adalah istirahat. Masukin tuh kurikulum istirahat di sekolah. Mungkin kalau kita berkaca ke negara tetangga, mana ada ya? China. Ya enggak sih? China, Jepang juga tuh pola kerja sama loh. Kalau udah siang gitu ya, udah siang gitu, kaca tuh bisa ditutup. Lalu kemudian kursinya itu bertransformasi di kasur. Atau di China itu anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA gitu apapun lah ya. Kalau udah siang tuh kaca langsung tutup nih, langsung gelap. Langsung gurunya tuh bilang ayo istirahat semuanya untuk transformasi tidur itu kalau di Indonesia tidur itu bisa sangat efektif gitu. Sedangkan kita istirahat aja dipakai buat kerja, ada capek nggak efektif dong belajarnya gitu. Dan segala nutrisi yang kita terima pun mungkin akan terbakar lagi nih gitu. Harapan kita akan dengan psikoscience. Saya sangat pengen nih gitu ya, karena sekarang kan kuliahnya lagi ada di pendidikan juga nih ya. Kan kalau S1 nya S2 berkaitan kesehatan, S3 ini kan pendidikan nih. Saya tuh pengen banget kayak nerapin kayak istirahat, kurikulum istirahat mungkin namanya ya, atau apa lah ya. Istirahat bareng-bareng mungkin di 10 menit, 15 menit, tapi itu akan sangat berdampak sih. Dan itu akan sangat membantu metabolisme kita nih. Gitu, ketika kita makan siang atau makan pagi tadi, metabolisme jadi bagus. Mungkin biar nggak diforsir terus gitu ya. Betul, karena tadi balik lagi, sekarang sekolah lebih banyak full day tadi kata kalau saya mah dari dulu. Serius. Saya sekolah itu berangkat jam 7, pulang jam 10 malam. Waduh, itu sekolah plus les sih sebenarnya. Kalau sekolahnya dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Dulu ya, kalau sekarang makin kayaknya makin kasian apalagi anak-anak yang sekarang itu kelas 12 yang mengejar universitas kan bisa mati-matian buat belajar tapi kadang ya lupa untuk makan, lupa untuk istirahat. Akhirnya banyak tuh udah pusing buat nyari kuliah padahal kuliahnya aja belum gitu ya. Jadi mungkin harus diperhatikan lagi istirahatnya, betul kata Kak Fia. Dari Kak Bubun ada tambahan mungkin? Kok tadi apa tadi? Aduh saya dikit lupa lagi. Aktivitas ya? Iya, pertanyaan program ide tambahan. Selain itu ya, Iya, selain itu. Kalau menurut saya sih yang tadi benar ya kata Kak Fia, kayak sarapan bareng mungkin ya. Terus juga kan mungkin di sekolah tuh ada olahraga ya. Berarti kan seminggu sekali. Nah ditambahin satu kali lagi. Yang satu kali ini bareng seluruh kelas nih. Mungkin dari kelas 7, 8, 9 atau 10, 11, 12. Jadi ada satu hari full kegiatan olahraga.
Dan selain itu juga Kavia, nah untuk menunjang program kesehatan itu diadain juga program bersih-bersih kelas gitu. Bersih-bersih ruang belajarnya siswa-siswi tersebut. Jadi harapannya dengan ada kegiatan tersebut, selain mereka mencintai sekolah, alma mater gitu ya, mencintai properti mungkin ya, sense of belonging-nya tuh tinggi ya, tidak akan ada siswa yang coret-coret gitu, coret-coret tembok, kayak bangku, kursi karena ini sarana kita untuk mendapatkan ilmu gitu. Selain itu juga dengan kegiatan bersama itu tadi, solidaritas, kebersamaan siswa-siswa itu makin erat lagi gitu. Sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada, makin solid lah gitu lah pokoknya tuh antara siswa-siswa. Jadi olahraga, bersih-bersih bersama, sanitasi. Iya. Lingkungannya harus Itu sehat juga gitu. Berarti program-program penunjangnya juga sebenarnya banyak ya. banyak. Mungkin bisa diperhatikan, Iya. dilengkapi oleh pemerintahan gitu, bahwasanya nggak harus makan siang doang, nggak harus sarapan doang, tadi ada tidur siang mungkin ya buat merehatkan sejenak agar tidak diporsir. Terus juga tadi ada di Kak Bubun juga bersih-bersih gitu, sanitasi lingkungannya diperhatikan. Itu menjadi mungkin program yang nantinya akan dijalankan ya, semoga gitu. Iya, nggak kerasa nih kita dari tadi udah membahas panjang lebar, membahas tuntas ya, sampai ke orang tua siswa, sampai ke pemerintahan Dokter kecil ya, membahas masa lalu. Nah, ini udah di akhir-akhir nih, nggak kerasa ya. Mungkin ada closing statement dari Kak Bubun dan juga Kavia nih. Kalau tadi saya opening udah ya, closing mungkin Kavia aja, Kavia. Ajakan Oke, dulu boleh. mungkin dari Kang Bubun. Kak Bubun dulu, buat mungkin program ajakan-ajakan kesehatan. gitu atau lain sebagainya. Ajakan Buat menjaga gizi dan sebagainya. ya teruntuk seluruh masyarakat Indonesia. Ada sih ya. Enggak gini, kalau yang sekarang hi kids gitu. This is your daddy. Jadi mau bilang sama kamu gitu. Ini kan stand komedi nggak sih? Teruntuk itu kayak mau stand komedi, mau lawak nih. Boleh. Jadi untuk para siswa-siswi Indonesia yang insya Allah kedepannya akan memimpin negeri ini, jagalah kesehatan dari sekarang karena kita butuh kalian semua, termasuk kita juga ya, untuk terus memajukan Indonesia sehingga Indonesia terus bertumbuh, berkembang, berkontribusi dan juga semakin berkah. Itu aja sih kali ya ajakannya. Oke, mungkin ada closing statement dari Kavia nih. Oke, kalau dari saya pribadi sebenarnya untuk program makan siang di sekolah ini saya sangat setuju jika implementasinya benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau misalnya Kang Bubun tadi bilangnya istiqomah, banyak hal yang harus dikontrol, banyak hal yang harus diperbaiki gitu ya, dan juga kita harus mengambil peran dalam segala aspek yang ada di sana gitu ya. Harapannya memang apapun itu program makan siang di sekolah ini harapannya bisa memberikan dampak jangka panjang. Jadi nggak bisa cuma makan siang hari ini besoknya langsung bergizi atau gimana, enggak, itu jangka panjang. Disulap ya. Iya, tapi akan menjadi nggak setuju kalau misalkan itu tadi tidak terlaksana ya. Harapannya banyak stakeholder yang memberikan memberikan kepercayaan atau diberikan kepercayaan secara amanah dan sebagainya gitu ya. Jadi ayo kita sukseskan tentunya program ini kalau misalkan ada dan kita berantas stunting. Kalau misalkan tadi Kang Bubun di awal udah pantun, saya juga mau pantun. Oke, Boleh? Cakepin gak nih? Boleh dong, cakepin dong. biar Tapi rame. curang dia mah. Kenapa? Belum pantun cakepnya udah. Oke, cakepin ya. Oke. Makan ikan bersama Ibu Ima. Cakep. Dimakannya sama Tete Enzi. Cakep. Ayo sukseskah Indonesia Emas 2045 Cakep. dengan makan makanan yang bergizi. Jadi kita harus menjaga makanan kita ya, baik kita mungkin nanti di masa tua ya, mereka udah gede, kita mungkin udah tua ya. Dan juga menjaga pola kehidupan di masa mudanya mereka gitu. Nah, kita udah sampai di akhir nih teman-teman. Mungkin tadi kesimpulannya adalah kita harus sama-sama nih, program ini sebenarnya bisa berjalan dengan controlling yang bagus nih teman-teman. Tapi bisa juga menjadi hal yang buruk atau menjadi sebuah permasalahan jika nantinya controllingnya tidak berjalan dengan baik atau malah controllingnya buruk nih teman-teman.
Jadi kita sebagai masyarakat atau tadi disampaikan sebagai netizen gitu ya, sebenarnya harus mendukung dan para orang tua juga harus mendukung dengan adanya program ini agar program ini bisa dilaksanakan dan dilancarkan dalam setiap aktivitas nantinya. Mungkin segini aja ya podcast dari kita. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya, khususnya di podcast bersama Kak Pia dan juga Kak Bubun. Kita nyebutnya apa? Apa tuh? Orkes Dangdut. Obrolan kesehatan Dalam pandangan duta. Terima kasih.